Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa lagi dengan channel kakak, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia TNI ataupun tes TNI yang mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kakak akan berbagi tips bagaimana cara meningkatkan kemampuan lari kita. Nah, bagaimana caranya? Sebelum adik-adik menyimak video ini, bagi adik-adik yang belum menekan tombol subscribe, silakan adik-adik tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya adik-adik selalu mendapatkan informasi terbaru dari kakak atau dari channel kakak. Dan apabila adik-adik menganggap channel ini bermanfaat, silakan adik-adik share ke media sosial yang adik-adik punya supaya rekan adik-adik yang lain mengetahui channel ini. Baiklah adik-adik, kemampuan lari itu bisa kita bilang itu adalah kekuatan fisik. Nah, kemampuan fisik seseorang itu ini kakak akan bercerita berdasarkan pengalaman kakak sewaktu kakak berdinas ya. Kemampuan fisik itu ada yang bawaan dari lahir. Kemampuan lari itu ada yang bawaan dari lahir dan ada yang karena terlatih. Nah, kalau yang bawaan dari lahir itu walaupun dia sudah lama tidak lari, fisiknya masih tetap stabil. Kemampuannya tidak akan menurun drastis. Dan kalau yang terlatih itu dia perlu latihan untuk meningkatkan fisiknya. Apabila adik-adik ingin melaksanakan latihan lari, langkah yang pertama yaitu adik-adik harus mengecek fisik adik-adik atau mengecek kesehatan adik-adik. Pastikan adik-adik dalam kondisi fit dan kondisi sehat karena olahraga lari itu hanya untuk orang-orang yang berbadan sehat. Kalau fisik adik-adik lagi tidak sehat, bukan kemampuan lari adik-adik yang meningkat, tapi tubuh adik-adik akan drop. Yang kedua, sebelum melakukan latihan lari, adik-adik harus melaksanakan peregangan terlebih dahulu. Yang ketiga itu latihan lari itu kan banyak memakan tenaga, membuat tubuh kita yang semula tidak bekerja maksimal menjadi kerja maksimal. Jadi adik-adik harus diimbangi dengan makanan yang bervitamin untuk tubuh supaya istilahnya itu tidak besar pasak daripada tiang. Jadi banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, kalau adik-adik banyak menggunakan tenaga tapi tidak diimbangi dengan makan makanan yang bergizi, nanti adik-adik bisa terkena penyakit kuning. Lanjut lagi kita bagaimana cara latihannya. Yang pertama itu kan apabila aktivitas kita sehari-hari itu kan jarang dengan berlari. Nah, apabila adik-adik mau latihan lari ini, hari pertama adik-adik jangan lari dulu. Adik-adik lakukan pemanasan yaitu cukup dengan berjalan kaki berkeliling antara 30 menit sampai 1 jam. Hari kedua adik-adik lari jalan, larinya jogging ya, jangan lari sprint. Hari ketiga adik-adik bisa jogging sekitar 30 menit. Hari keempat juga bisa jogging lagi 30 menit. Hari kelima adik-adik jogging. Setelah adik-adik jogging 30 menit, adik-adik tambah dengan latihan sprint. Latihan sprint sekitar sepanjang 50 sampai 100 meter. Itu hari berikutnya juga adik-adik lakukan seperti itu. Nah, setelah 1 minggu adik-adik melakukan seperti itu, memasuki minggu kedua mulai adik-adik untuk melakukan latihan lari yang sesungguhnya bagaimana itu untuk tes. Yaitu kalau untuk tes itu lari 12 menit, nilai yang terbaik itu 3.200. Tapi kalau adik-adik bisa mendapatkan 2.700 sampai 2.800 itu sudah lumayan. Lebih dari itu tambah bagus. Nah, caranya adik-adik lari biasa dulu, jangan terlalu menggenjot. Lari biasa, adik-adik cari napasnya dulu. Adik-adik bernapas itu isap dari hidung, keluarkan dari mulut.
Nah, itu kalau kakak ya, itu kakak mengeluarkannya itu seirama dengan langkah. Nah, setelah ketemu antara langkah dengan napas, baru adik-adik tambah kecepatan. Itu sampai 12 12 menit. Nah, lakukan itu terus sekitar adik-adik sudah memulainya sudah latihan antara 2 minggu sampai 3 minggu, adik-adik ambil waktu yang sebenarnya untuk tolak ukur mengikuti tes, yaitu 12 menit dengan nilai 3.200 itu yang terbaik. Adik-adik dapat berapa? Bisa adik-adik ulangi terus latihan ini. Adik-adik mengambil nilai untuk sebagai tolak ukur adik-adik tadi. Nah, mungkin adik-adik baru mendapat 12 menit 2.600. Nah, untuk berikutnya adik-adik latihan terus yang seperti kakak bilang tadi untuk meningkatkan kemampuan adik-adik, yaitu lari, sprint, lari, sprint. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan kalau adik-adik rutin melakukannya itu kemampuan lari adik-adik akan meningkat. Itu saja adik-adik tips dari kakak, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.